Ibu Henriette Lebang Kota Barat, yang kami hormati, OP Purus, Inang Sri Simatupang, Amang Sekjen, Inang Tima Buru Pangaribuan, Amang Kadep Deo, Inang Omega Sitorus. Saya nggak lihat di sini ada Inang Kadep Diakoni, Inang Preses Damina, Darna dan Donda, Ketua Konferensi Perempuan Itoku Anita Lubis, Inang Ketua Panitia Sandra Sidabutar, semua Ketua Sekretaris PPD, Kepala Biro Perempuan HKBP. Izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Inang Marta Buru Siregar. Dia harusnya hadir tapi tiba-tiba menteri datang ke rumah sakit dan mereka harus stay semua di sana. Disampaikan salam dan permohonan maaf. Saya sebetulnya sangat rindu hadir di forum perempuan HKBP. Tapi entah kenapa, kayak baru kali ini saya diundang dan hadir. Padahal saya adalah salah satu pendeta yang fight habis-habisan supaya konferensi perempuan, rapat perempuan distrik itu masuk ke aturan di Sinode Godang Amandemen 2014 bersama Inang Sri Rama. Boleh dicek rekam jejak saya selama pendeta, semua narasi saya di medsos, saya bersama-sama dengan perempuan untuk keadilan gender. 26 tahun menikah, saya nggak pernah lalu tangan kepada Inang Marta dan kepada anak-anak perempuan kami. Bukan hanya lalu tangan, saya nggak pernah ucapkan satu kata bully pun kepada mereka. Harusnya kalian undang saya untuk berjuang bersama. Tapi okelah, saya terhormat hadir di sini. Nah, pesan saya cuma ada beberapa pendek saja kepada para perempuan HKBP. Yang pertama, saya nggak bosan-bosan mengatakan HKBP harus back to Bible. Kita harus kembali ke Alkitab. Semua aktivis perempuan HKBP harus tamat minimal baca Injil Perjanjian Baru. Lebih sedikit lagi harus tamat baca Injil Lukas yang memberi perhatian khusus kepada perempuan. Semua aktivis perempuan HKBP. Kita nggak cukup hanya bernyanyi, kita harus baca Alkitab. Minimal Injil Lukas pasal 1 sampai 24 tamat. Lebih baik lagi ikut Injil Markus, Matius, Yohanes, dan surat-surat yang lain. Lebih bagus lagi ikut Mazmur dan Amsal. Jadi bukan hanya kisah tentang Esther atau Deborah. Yang kedua, catatan saya untuk prakonferensi yang terhormat ini, keadilan gender harus ditempatkan dalam keadilan sosial secara umumnya. Kita tidak hanya bicara dan berjuang untuk keadilan bagi perempuan, tapi juga keadilan bagi anak-anak, keadilan bagi anak-anak difabel, keadilan bagi anak-anak perempuan difabel dan miskin. Keadilan bagi semua sesuai dengan tema yang sudah dicanangkan oleh Opui Eporus tahun depan, tahun Oikumene inklusif. Keadilan gender itu tidak spesifik. Dia bagian dari perjuangan keadilan semua umat manusia, termasuk anak-anak, termasuk kaum difabel, termasuk orang miskin. Apalagi jika yang miskin, jika yang anak, jika yang difabel itu adalah perempuan, maka dia akan mengalami penderitaan berlipat ganda. Catatan saya yang lain, saya menitip pesan supaya kita serius kepada kaum perempuan untuk membangun kembali hidup keluarga dan rumah tangga kita. Saya percaya satu-satunya yang dapat mengatasi artificial intelligence adalah sentuhan kaum ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan sentuhan ibu kepada anaknya. Tidak ada yang bisa menggantikan sapaan ibu kepada anaknya, mau secanggih apapun itu algoritma artificial intelligence itu. Karena itu Inang, mari kita kembali merawat keluarga dan rumah tangga kita. Catatan saya yang lain adalah tadi sudah disinggung juga oleh Inang
Sri Simatupang. Marilah saya ajak kaum perempuan memberikan perhatian khusus kepada kebersihan dan ekologi. Konkret, di mana Inang berada sebagai anggota jemaat, pastikanlah gereja di mana Inang berada bersih 24 jam. Kita ada 73 orang kaum ibu. Di mana Inang berada, gereja Inang bersih dari Senin sampai Minggu. Luar dan dalam. Sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. Apalagi pesta. Mari kita jadikan kebersihan itu sebagai tanda transformasi HKBP yang terus-menerus tidak capek-capeknya diperjuangkan oleh Opui Eporus supaya HKBP berubah. Dan satu lagi, ekologi. Inang, saya ajak kita menanam pohon sebanyak-banyaknya. Saya ajak kita menghilangkan bunga plastik dari altar gereja kita. Tanamlah bunga kertas, tanamlah bunga yang murah di halaman gereja, dan pakailah itu untuk di altar yang paling kudus itu. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada kaum perempuan memberikan perhatian khusus kepada sending atau pekabaran Injil. Pekabar Injil yang pertama adalah kaum perempuan yang mendapat berita Yesus yang mati tersalib sudah bangkit. Kami mengajak kaum perempuan HKBP kembali bangkit menjadi pekabar Injil. Selamat melakukan prakonferensi Hidup Perempuan HKBP. Baik, kita berikan tepukan tangan.